Hari ini aku pengen ngebahas satu buah lensa wide yang merupakan keluarga dari Apexel HD5 5-in-1. Kita masuk kontennya. Halo guys, ketemu lagi sama aku Amos. Aku seorang fotografer, videografer, dan graphic designer. Channel ini aku buat untuk teman-teman yang pengen belajar fotografi ponsel atau seenggaknya pengen bikin foto keren pakai HP. Kalau misalnya itu ada di kriteria teman-teman semua, berarti teman-teman nih di channel yang tepat. Nah, hari ini aku pengen ngebahas satu buah lensa wide yang merupakan bagian dari keluarga Apexel HD5 5-in-1. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas 50mm, terus kemarin kita udah ngebahas lensa makronya dari Apexel HD5M. Hari ini aku pengen ngebahas lensa wide-nya dari Apexel HD5W. Nah, Apexel HD5W ini merupakan keluarga dari Apexel HD5 5-in-1 nih teman-teman. Untuk lensa Apexel HD5W ini mempunyai lebar kurang lebih itu 110 derajat. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu packagingnya itu mirip kayak Apexel HD5T. Lensa 50mm yang kemarin aku bahas itu loh. Kalau misalnya kalian belum nonton, coba ditonton dulu, ada di sebelah sini nih. Aku udah taruh di sini. Nah, karena kemarin aku beli lensa Apexel HD5W-nya ini satu paket sama Apexel HD 5-in-1 ini, aku nggak dapat packaging kayak si ini nih Apexel HD5T ini. Tapi kalau misalnya kamu beli ketengan ya di Apexel HD5W ini, itu tuh hal yang paling inti yang kamu pasti bakal dapetin adalah jepitan dari lensanya, terus kamu bakal dapet tutup lensanya, sama yang paling penting pasti kamu bakal dapet lensanya nih teman-teman. Kamu bakal dapet lensanya kayak gini. Dan yang nggak kalah penting yang selalu aku bawa buat ngelap-ngelap ngebersihin lensa itu, aku pasti bawa ini microfiber ini nih yang bawaan dari Apexel. Untuk Apexel HD5W ini lensa wide dari Apexel ini, kalau misalnya kamu beli ketengan, beli satuan gitu, itu tuh harganya kurang lebih sekitar 180.000 sampai 210.000 rupiah. Agak sedikit mahal dibanding kamu kalau misalnya beli sepaket Apexel HD5 5-in-1 ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu beli satu paket kayak gini nih yang isi 5 kayak gini nih, ini aku beli cuman harga sekitar 499.500 rupiah lah. Tapi aku bisa dapat 5 lensa. Kalau misalnya di convert per satuan gitu kan, satunya cuma 100.000 rupiah ya. Bisa dua kali lipat lebih mahal sih kalau misalnya kamu beli satuan begini. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman pintar cari yang murah, ini mungkin bisa dapat di harga 160 ribuan kali ya. 160 sampai 170 ribuan. Kalau misalnya beli 5 juga masih tetap lebih mahal sih, tapi dibanding kamu beli 5 ada yang nggak kepake kan, lebih baik beli yang kamu butuhin aja. Untuk cara pasangnya itu simpel nih teman-teman, kayak biasa. Ini kan ini aku copot dulu ya, ini kan karena aku pakai casing, aku pengen kasih lihat kalau misalnya aku pasang biasa. Nah, cara pasangnya itu kayak biasa, ini kan ada jepitannya nih. Kalian cukup pasangin aja nih, kalian pasin sama lensa kamera HP yang kamu punya. Setelah kira-kira udah pas, tinggal ini lensanya kamu ulir deh ke jepitannya, kedudukannya ini. Udah, setelah kayak begini kamu bisa langsung pakai gitu kan. Kamu bisa langsung tinggal foto-foto doang nih kalau udah kayak begini. Yang paling sering aku dapetin saat masang klem ini atau jepitan ini tuh kayak gini nih, Bang, gimana sih cara pasangnya kalau misalnya handphoneku tuh punya 4 buah lensa gitu kan, apalagi berderet. Karena biasanya itu tuh lensanya nggak nyampe bang, dan itu kalau abang lihat kan lensanya kan lubangnya cuma 2 ya, sedangkan handphone saya lensanya 4. Gimana cara pasangnya? Itu paling sering banget aku dapetin kayak gitu. Terus ada juga yang nanya kayak gini, Bang, ini bisa dipakai buat semua HP apa enggak? Sebenarnya sih untuk bisa dipakai untuk semua HP apa enggaknya itu sih tergantung dari HP-nya sih. Selama handphonenya itu nggak lebih tebal dari jepitannya ini nih teman-teman nih, dan bilangnya ya, lubangnya ini bisa menjangkau smartphone-mu, itu tuh lensa ini tuh bisa dipakai nih. Terus yang pertanyaannya, kalau misalnya lensa HP-nya tuh ada 4 biji gitu kan, itu gimana cara pasangnya? Nah, aku ambil contoh aja ya. Misalnya ini handphone kalian yang punya 4 buah lensa berderet di tengah di sini ya teman-teman ya. Nah,
ini tuh ada dua cara pasang. Coba aja kalian pasang yang dari sini dulu nih. Gitu, kalian pasang yang dari atas dulu, dari tengah dulu, kira-kira ini tuh nyampe apa enggak nih gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak nyampe, itu kan kalian bisa pasang dari samping, ya kan? Kalian bisa dari samping untuk ngejangkau titik tengah dari lensa kalian gitu. Nah, tinggal kalian cari aja nih lensa utama dari smartphone-mu tuh yang mana. Misalnya lensa utamanya yang di tengah misalnya, ya kamu tinggal sesuaikan ke tengah terus kamu jepitin gitu. Nah, tapi kalau misalnya lensanya di atas ya gampang, tinggal kamu sesuaiin aja di atas terus kalian jepitin. Gitu, sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau aku sih punya alternatif nih daripada aku pakai jepitan begini yang harus menyesuaikan secara manual gitu, kira-kira belum tentu bisa pas di tengah, apalagi mataku kan agak silinder ya, jadi kalau misalnya nyari tengah-tengah gitu agak ribet. Aku biasanya pakai casing dari Apexel ini teman-teman, dia udah ada mounting khusus buat si lensa ini langsung kepasang dan dia pasti presisi sih gitu, jadi gampang. Aku tinggal pasang gini, ini tuh udah pasti presisi di tengah, tinggal aku pasangin deh lensanya ke casingnya. Sekarang kita mau ngebahas tentang kualitas dari lensa Apexel HD5W ini. Untuk jepitannya, bahannya sih dia terbuat dari metal ya, dia cukup kuat. Dan kalau aku ngelihat sih dari kualitas barangnya sih, ini durability-nya atau ketahanannya itu lebih kuat sih, lebih tahan dibanding yang kalian cari yang jepitan-jepitan biasa gitu loh. Nah, untuk mountingnya tuh dia 17 mm. Jadi apapun nih misalnya ini hilang atau ini rusak, selama teman-teman punya jepitan 17 mm, jepitan dengan mounting 17 mm itu tuh teman-teman bisa dipakein buat lensa ini. Nah, untuk jepitannya ini juga itu tuh di bagian yang buat ngejepitin ke smartphone kalian itu tuh semuanya itu ada lapisan karetnya di bagian sini, sama depan sama bagian belakangnya itu ada lapisan karetnya. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman pasang di smartphone-nya itu khawatir kalau nanti kalau baretin lensa, baretin layar gimana nih? Kalau misalnya ngebaretin smartphone-nya gimana nih? Kayaknya sih itu agak terminimalisir dengan adanya karet ini sih teman-teman. Jadi nggak mungkin baret sih kalau misalnya pakainya benar dan hati-hati. Selanjutnya itu lensanya. Buat lensanya ini tuh bagus banget ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat langsung, ini tuh lensanya tuh bagus banget. Kenapa? Karena untuk bodinya sendiri ini tuh terbuat dari bahan metal ya, dari bahan metal yang pastinya kuat banget, bukan plastik, bukan yang abal-abal begitulah. Pokoknya bahannya itu bahannya bagus, metal. Untuk lapisan kacanya ini udah ada coatingannya gitu loh, dia udah ada lapisannya. Gampangnya lensa ini tuh tahan baret dan dia itu bisa memproduksi warna jauh lebih baik. Oke, selanjutnya kita ngebahas sampel dari lensa ini yuk, kalau misalnya kita pakai di handphone kayak gimana. Nah, ini aku kasih lihat ke teman-teman semua sampel live kalau misalnya aku foto gini pakai lensa ini. Nih, untuk previewnya itu kurang lebih teman-teman bisa bakal dapetin gambar selebar ini nih, kurang lebihnya segini. Ini untuk foto ya. Terus kalau misalnya untuk video, teman-teman bisa dapetin kurang lebih selebar ini nih. Coba kalian bisa lihat bareng-bareng. Nah, untuk video lebih cenderung ke crop ya teman-teman ya. Jadi jangan samain kayak foto, karena aspek rasionya beda gitu loh. Ukuran dari frame-nya itu berbeda. Jadi terkesan kayak lebih ke crop kayak begitu sih. Menurut aku lensa ini tuh cukup lebar ya kalau dipasang di smartphone. Malah hitunganku sih lebar banget sih lensa ini, jauh lebih lebar dibanding 16 mm yang kita bahas kemarin itu, yang kita udah review bareng, kita unboxing bareng. Itu menurut aku lebih lebar lensa ini dibanding si 16 mm kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton yang 16 mm itu bisa lihat di sebelah sini, aku taruh linknya. Itu tuh lensa wide juga dari Apexel, tapi punya banyak fitur sih menurut aku, dan itu oke banget sih. Ini untuk hasil foto tanpa lensa, kalian bisa lihat langsung nih hasilnya seperti ini. Terus ini sampel hasil dari video tanpa lensa nih teman-teman, kalian bisa lihat langsung kayak begini. Oke, kembali ke Apexel HD5W.
Tadi kan hasil live-nya tuh. Sekarang nih aku kasih lihat ke teman-teman sampel foto-fotonya. Nah, ini sampel foto kalau misalnya aku pakai lensa Apexel HD 5W ini kayak begini nih. Kalian bisa lihat langsung di layar, ini sampelnya. Ini foto pertama, dan yang ini kalian bisa lihat langsung foto yang kedua kayak begini nih. Gimana? Untuk hasil gambarnya oke banget ya. Kalau kita lihat-lihat bareng hasilnya oke banget ya. Untuk ketajaman gambarnya, kalau kita ngelihat foto ini, kita coba aku zoom ya. Itu tuh hasil fotonya nih di tengah-tengah itu masih kelihatan tajam banget ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya aku geser ke samping, di samping-samping itu juga masih kelihatan tajamnya, tapi mulai agak-agak distorsi, kayak agak-agak ketarik gitu sih. Ya maklum sih, ini karena lensa wide ya, dia lensa wide-nya itu kayak mencembungkan gitu kali ya, dibikin lebih lebar, jadi ujung-ujungnya biasanya agak tertarik sih, agak kayak ketarik gitu. Itu udah wajar sih. Terus untuk foto yang kedua, kita bisa lihat lagi bareng-bareng, itu juga benar-benar kelihatan kayak agak ketarik sih di pojok-pojoknya ya. Tapi menurut aku dengan kualitas gambar yang seperti ini, itu orang tuh kayaknya nggak terlalu peduli sih sama yang efek distorsi kayak begini tuh. Kayaknya orang nggak akan terlalu peduli sih, apalagi kalau misalnya kita cuma pakai buat di sosial media gitu, kayaknya sih fine-fine aja menurut aku ya gitu. Nah, untuk sampel fotonya tanpa lensa ini, hasil warnanya juga kayak gini nih. Kalian bisa lihat langsung hasil warnanya yang ini. Kalian bisa lihat ini foto tanpa lensa tambahan. Nah, ini hal terakhir yang menurut aku agak aku takutin dari lensa wide Apexel HD 5W ini. Apa itu? Lens flare. Nah, ini kita langsung tes aja ya, kira-kira sampel lens flare-nya itu kayak gimana. Karena kalau misalnya kemarin aku ngelihat Apexel HD yang 85mm kemarin itu lens flare-nya itu banyak banget gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat sampel fotonya, sampel videonya juga, kalau nggak salah aku sempat bikin deh. Itu tuh ada di sebelah sini, kalian bisa lihat. Untuk sampel flare-nya itu tuh seperti ini nih. Coba ya kita lihat bareng-bareng tuh. Oh, sampel flare-nya dia rapi banget nih teman-teman, gila. Dia tuh cuman kayak titik kecil gitu sih. Jadi ya kalau misalnya kalian bikin video tuh, ini malah ke tempat yang terang kayak gini pun hampir nggak ada flare-nya, Bu. Gila, ini bagus banget sih. Lensa ini tuh, wah oke banget deh. Dia untuk lens flare-nya sangat aman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin foto yang lawan matahari tuh, dia tuh aman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang fotografi smartphone atau peralatan fotografi buat smartphone, teman-teman bisa ngecek video-videoku yang lain ya. Siapa tahu peralatan-peralatan fotografi atau tips and trick dari aku ada yang berguna buat teman-teman semua. Dan pastiin jangan lupa teman-teman buat nge-subscribe channel ini supaya saling sharing tentang fotografi smartphone. Mungkin ada yang teman-teman pengen tanyain, atau mungkin ada yang aku pengen tanyain, aku bisa lempar pertanyaan ke teman-teman semua. Jadi kita bisa lebih gampang buat ngobrol. Ada notification barusan aku lupa silent. Ya udah gitu aja kali ya buat video ini. Thank you loh buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa aku minta thumbs like-nya kalau misalnya kalian suka, dan jangan lupa di subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Apalagi ya? Ya udah, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Tetap sehat-sehat ya. Dadah.